Program USAID Erat adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Amerika. Tujuan program USAID Erat ini adalah untuk memberikan manfaat kepada warga Indonesia melalui pemerintahan daerah yang efektif, melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan dan juga pelayanan publik di daerah. Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri melalui dukungan USAID Erat dengan mengadakan program talk show dengan tema optimalisasi pemanfaatan aplikasi SP4N Lapor untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lebak. Bersama narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, ada dari Bupati Kabupaten Lebak, Ibu Dr. Hajah Iti Oktavia Jayabaya SEMM, kemudian dari perwakilan Ombudsman, yaitu Bapak Sirojudin SSYMH, dan juga Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak, Ibu Dr. Hajah Anik Sakinah MSI, serta perwakilan dari masyarakat, yaitu Bapak Hendiana. Dan dipandu dengan saya, yaitu Muhammad Alwi sebagai moderator pada hari ini. Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama narasumber-narasumber yang luar biasa kita pada hari ini. Oke, seperti yang kita ketahui bersama ya Ibu ya teman-teman pemirsa di rumah, bahwa pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang optimalisasi pemanfaatan aplikasi SPAN Lapor, di mana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lebak. Oke, langsung aja kali ya Bu ya ke sesi pertama. Pertanyaannya Ibu, untuk Ibu kan Ibu sebagai pemerintah daerah Kabupaten Lebak ya Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu terhadap hasil kajian SPAN Lapor di Kabupaten Lebak? Dan apakah sejauh ini itu sudah ada komitmen dari pimpinan daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan SPAN Lapor? Seperti itu Bu. Yang pertama tentunya saya sangat mendukung penuh dan mengapresiasi dengan aplikasi SPAN Lapor, apalagi dengan topografi dan daerah geografis Lebak yang sangat luas. Tentunya banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang memang selama ini juga mungkin miss dengan kita. Jadi melalui aplikasi SPAN Lapor ini supaya masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, kemudian kendala-kendala di lapangan, sehingga pemerintah daerah bisa langsung menindaklanjuti dari seluruh OPD teknis yang ada di pemerintah Kabupaten Lebak. Artinya kami sangat berkomitmen terhadap ini, karena memang dari awal juga ketika dahulu sebelum ada Komisi Informasi, Lebak ini adalah pelopor pertama dengan KTP dulu ya. Jadi Komisi Transparansi dan Partisipasi yang kemudian pemerintah menjadi ada regulasi terkait dengan Komisi Informasi. Nah ini ya, semangatnya itu, jadi dengan kondisi Lebak yang sangat luas, kemudian dengan problematika terutama kita dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat ya. Jadi apalagi dengan adanya sekarang SPAN Lapor ini akan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan kendala-kendala di lapangan, atau kemudian juga aspirasinya melalui kanal SPAN Lapor, sehingga tadi itu kita dengan mudah mendapatkan persoalan-persoalan yang menjadi yang bisa kita pecahkan secara bersama-sama, terutama oleh pemerintah daerah gitu. Artinya kami komitmen terhadap itu, dan ini memudahkan kita dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Baik, seperti itu teman-teman, tadi Bupati sudah mengatakan bahwa terdapat keluhan-keluhan masyarakat di mana yang bisa disampaikan, aspirasikan melalui aplikasi SPAN Lapor ya Bu ya. Ya. Di sini pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan hal tersebut dalam pelayanan publik. Nambahin ya. Boleh, cuma mungkin sekarang bagaimana kita secara masif untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pengaduannya melalui SPAN Lapor. Jadi baik itu dengan bimbingan teknis kepada pengelola dinas, termasuk juga ke kecamatan dan desa, melalui diklat-diklat kepala desa, peningkatan kapasitas kepala desa gitu. Ini kita sampaikan bahwa sistem pelaporan ada melalui kanal SPAN Lapor gitu. Iya.
Ya tinggal tadi mungkin kita juga menindaklanjutinya dengan menerbitkan Perbu dan lain sebagainya sebagai regulasi yang memayungi ini ya, gitu ya. Dan itu tadi ada timnya Satgas masing-masing di tiap OPD yang kita lakukan bimbingan teknis dan lain segala macam, sehingga tadi itu mereka di masing-masing OPD bisa cepat merespon apa aspirasi dari masyarakat atau pengaduan masyarakat tadi itu. Makanya dalam waktu 3 hari, sebelum 3 hari kita bisa tindak lanjuti. Jadi tidak melulu persoalan langsung kepala dinasnya, tapi tadi itu minimal kita respon bahwa kami akan menindaklanjuti dengan tadi cross check lapangan dan lain sebagainya gitu terkait dengan pengaduan itu gitu. Ya. Menurut Ibu, dari sisi pengelolaan SP4N Lapor, apa saja yang dinilai sudah baik dan apa saja yang masih perlu ditingkatkan, Bu? Bagaimana, Bu? Ya tadi kalau respon kita kan dari 655, 626-nya sudah kita tindak lanjuti laporan itu, artinya bukan 96 tadi 92% ya, tinggal sisanya memang sekarang juga sedang running OPD menindaklanjuti itu. Artinya kalau ada yang laporan yang memang temuan di lapangan, kami kan harus merespon untuk mereka langsung cek and recheck ke lapangan gitu. Kemudian juga dari segi regulasi ini menjadi penting buat kami karena tadi itu respon masyarakat cukup tinggi ya, dan kami juga merespon itu gitu. Jadi tidak melulu misalkan persoalan lapor itu dengan aksi datang ke sini. Nah saya sampaikan bahwa ada dokumen-dokumen negara ketika ada yang diminta oleh si pelapor tidak bisa kami sampaikan karena ada dokumen negara yang memang sama sekali tidak boleh itu dipublish. Kenapa? Itu kerahasiaan negara. Ini kalau kita sudah berbicara kami hanya bisa menjawab sekian ya segini, yang lainnya kami tidak bisa menjawabnya karena ini terkait dengan kewenangan kami. Nah itu kalau berbicara kewenangan jangan semua harus dibuka seluas-luasnya, tidak gitu. Ya, itu karena tadi itu ada dokumen negara yang memang tidak boleh dipublish sama sekali. Ini yang harus dipahami. Sehingga tadi itu, ini kenapa harus dipahami, jangan membangun narasi sendiri. Sehingga tadi itu, pemerintah daerah tidak merespon laporan kami, misalkan gitu ya. Tidak merespon laporan kami, padahal tadi itu ada dokumen memang tidak boleh kita publish gitu. Ada mungkin satu OPD, dokumen di satu OPD itu seperti persandian misalkan ya, ada persandian. Ini kan kode. Kalau intelijen itu hanya intelijen aja lapornya itu harus langsung bin misalkan di sini. Lapornya langsung ke kepala daerah, tidak ke yang lain. Kenapa? Itu urusan strategis negara yang tidak boleh dipublish. Ya, era keterbukaan itu betul kita respon cepat kepada keterbukaan publik, tapi ada ranah-ranah yang memang tidak boleh dipublish. Jadi jangan salah kaprah gitu ketika keterbukaan publik itu semuanya dibuka, istilah kata ditelanjangi, tidak boleh. Karena kenapa? Itu bisa memasukkan masuk musuh gitu untuk menyerang negara kita gitu. Itu yang perlu dipahami. Jadi era keterbukaan itu sesuai dengan koridornya tadi itu dan bagaimana pemerintah merespon cepat terkait dengan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada kami. Jadi bukan saya bilang seperti tadi, bukan kami anti kritik, tapi ada hal-hal tertentu yang memang tadi itu bersifat kerahasiaan yang tidak bisa kami sama sekali sampaikan. Seperti misalkan data sekarang, misalkan dulu data kemiskinan aja ya, misalkan itu kita harus bikin surat dulu Bupati ke Kementerian Sosial. BPS padahal sebagai lembaga surveinya yang mendata itu kan ada di BPS. BPS tidak bisa mengeluarkan tanpa Bupati meminta Kementerian Sosial. Misalkan seperti itu. Sama kami juga di antar birokrasi begitu. Gitu. Jadi jangan salah kaprah ketika keterbukaan semua harus dibongkar seluas-luasnya, tidak gitu. Jadi ini yang perlu dipahami, tapi dengan adanya SP4N ini tadi itu memudahkan kami juga merespon aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat. Sehingga ini menjadi tolak ukur buat kita, kemudian juga menjadi pegangan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah gitu. Itu ya mungkin secara garis besarnya begitu. Jadi ini yang perlu dipahami, jangan kita membangun narasi sendiri. Dengan era keterbukaan ini semua harus dibuka dengan seluas-luasnya. Ada hal-hal yang kita bersifat konfidensial yang tidak boleh dibuka. Makanya kenapa ASN sumpahnya Bupati juga siap merahasiakan ya, rahasia negara dan lain sebagainya itu gitu. Jadi itu ya. Jadi belum tentu misalkan saya minta data ke ini dikasih juga ke data yang lain. Jadi dinas saya sendiri misalkan ada datanya di sini, kan kita sekarang sudah satu data. Ya Pak ya. Misalkan dinas PU meminta ke dinas Diskominfo SP persandian. Dinas PU harus bersurat dulu ke saya. Data ini boleh enggak Diskominfo SP memberikannya ke PU misalkan begitu.
Gitu. Ada itu yang bersifat kerahasiaan. Tadi itu hanya kepala daerah misalkan yang tahu ya. Tidak dipublis juga ke OPD yang lain gitu. Jadi bukan berarti kalau dibilang ego sektoral enggak, karena itu tadi. Kalau data itu takut tercecer yang nantinya menyebabkan itu ya, pokoknya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Ya, kewenangannya terbatas gitu. Berarti melalui aplikasi SP4N Lapor ini masyarakat masih bisa mendapatkan informasi-informasi yang terbuka kan ya Bu ya? Atau iyalah kan informasi terbuka. Kan saya bilang ini kan tujuannya untuk memberikan informasi yang terbuka. Ya kan? Kita respon cepat pemerintah. Tapi tadi itu yang saya bilang terkecuali dikecualikan. Ada dokumen yang memang tidak di luar kewenangan kita. Termasuk juga misalkan tadi itu yang dilaporkan masyarakat di luar kewenangan pemerintah daerah. Seperti misalkan contoh kasus saja, misalkan Bu jalan ke Cikande di bypass goreng gitu kan. Ibu kalau ngebangun tadi itu jalan kuno itu direspon yang ayah di depan mata gitu. Lah itu memang di luar kewenangan kita, tapi kami teruskan kepada balai, kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah pusat melalui balai kementerian. Nah, itu karena apa? Di luar kewenangan kita. Jalan Cikande Bu, Citeras, eta jalan rel kereta api, jalan kadinya Bu, ka mana? Kana Rimbang kadinya rel kereta kadinya naon tah? Tanjakan Bang Arum. Oh, Tanjakan Bang Arum, kan dua kali-kali kan gitu. Nah, ketika kita jawab juga kami sudah meneruskan itu di luar kewenangan kami. Tapi masyarakat mah tetap aja kan ngehujat. Betul. Dia mah bisa alibi bae Bu, mengalihkan. Ya memang di luar kewenangan kami. Karena sekarang itu ya perlu dipahami oleh masyarakat. Di luar kewenangan kami itu kami tidak boleh melakukan menindaklanjuti terkecuali meneruskan. Jadi lain KB nusuk KB aya di Kabupaten Lebak kewenangannya bupati. Nah begitu. Jadi saya ngomong ini aja vulgarnya. Ya karena ini kan bakal ditayangin di media sosial kita masyarakat kita ya. Jadi jadi bukan berarti yang aya di Kabupaten Lebak semuanya tugas bupati. Bukan. Ada sesuai porsi kewenangannya masing-masing. Kami berupaya, tapi tadi itu birokrasi yang terlalu panjang Pak ya. Jadi itu karena tadi itu, karena misalkan kementerian juga ada regulasinya yang mengunci itu, yang akhirnya tadi itu sulitnya birokrasi kita ketika tidak itu kita merespon maunya kita, harapannya masyarakat, ada hal yang begitu. Jadi tidak bisa digeneralisir semua yang ada di sini tanpa respon tanpa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kita menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah ini yang selama ini memang belum ini juga tersampaikan kepada masyarakat. Karena persepsi masyarakat semua jalan, semua urusan itu kewenangannya bupati. Tapi kami juga tidak berdiam diri. Misalkan kami juga untuk mendukung sektor ekonomi ya percepatan. Ini misalkan dalam rangka pengendalian inflasi ya kan. Transportasi antar wilayah misalkan. Ya kami juga ada intervensi penanganan jalan poros desa. Misalkan seperti sekarang ada penanganan jalan poros desa dan sebagainya misalkan begitu ya. Jadi ini yang perlu dipahami SP4N ini lapor ini ya. Ini jadi kita menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kita. Yang bukan kewenangan kita kami tidak bisa meresponnya. Tapi tadi itu kita bisa berdiskusi bahwa ini nanti akan kami sampaikan secara offline ya gitu, offline misalkan gitu ya. Bertatap muka langsung. Iya kan begitu kan, yang tidak bisa kita sampaikan online-nya gitu. Yang terpenting sekarang kita optimalkan sosialisasi ke masyarakat baik itu melalui kanal-kanal media sosial, platform kita termasuk juga radio Multatuli mungkin yang kita miliki untuk terus termasuk juga dalam setiap kegiatan pemerintahan ya dengan kecamatan ya dengan camat dengan desa untuk disampaikan kepada masyarakat. Tapi ya tadi kita harus siap juga ketika masyarakat sudah aware terhadap ini. Artinya ketika misalkan jalan iya rusak Tijalike misalkan kan gitu ya. Tijalike jadi pasti ngadu misalkan gitu. Jadi kita udah siap misalkan tadi Bu kami tadi minta pelayanan untuk aduan rekam KTP nu pelayanan perekam itunya teu seuri-seuri acan kan gitu. Ya udah siap gitu. Ya iya gitu. Jelema cemberut bae merecek urang kayak henteu neng teu cemberut bae karena sumbilangeun kan gitu kan. Oleh kan kadang-kadang urusan aduan mah ngariet ya. Lurit amat gitu. Jadi orang ini persepsi positifnya kita ya gitu.
Menurut Ibu, strategi pemerintah daerah itu seperti apa, Bu, untuk mendorong agar pemanfaatan SP4N lapor ini digunakan lebih masif lagi Ya oleh tadi masyarakat? yang saya katakan gitu. Jadi kita sekarang harus masif melakukan sosialisasi yang menggunakan media sosial, kanal-kanal platform digital kita, termasuk juga radio Mutatuli, termasuk dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Misalkan kegiatan pemerintahan ada kegiatan rapat dinas dengan camat dan desa gitu. Kita sampaikan bahwa ini kita ada aplikasi SP4N lapor yang terkait dengan pengaduan masyarakat dan juga partisipasi masyarakat bisa disampaikan melalui ini, di samping tadi itu melalui musrenbang desa misalkan begitu ya Pak gitu. Nah itu jadi terus ya tadi itu kita harus udah siap ya untuk itu, tapi kembali lagi tadi ke kitanya siap, masyarakatnya juga siap. Yang terpenting tadi itu responnya adalah respon positif, bahwa semua ini adalah semata kita punya kewajiban untuk membangun kebersamaan ya, membangun kebersamaan untuk Lebak. Artinya ketika menyampaikan ini kan semata-mata karena kita cinta kepada daerah kita, sehingga apa yang kita sampaikan ini untuk menjadi perhatian ke depannya gitu. Jadi bukan hanya pemerintah daerah tapi juga seluruh stakeholder, karena persoalan pembangunan tadi itu ada yang bisa diselesaikan di musyawarah desa aja, di musyawarah adat gitu. Tadi itu karena semua terlibat di dalam pembangunan. Jadi pemerintah daerah terbatas. Jadi lain persepsinya misalkan semua pembangunan kudu pemerintah daerah, nggak begitu. Makanya melalui ini juga mungkin tadi itu karena keterlibatan masyarakat ya, gotong royong nanon segala macam itu yang mungkin untuk membangun rasa itunya gitu. Kalau cek sayanya gitu, cek saya, ya Pak. Betul. Itu kan Pak ya, itu kan yang dikatakan partisipasi publik. Betul. Ya, partisipasi publik itu bukan hanya menyampaikan aspirasinya, tapi partisipasinya keterlibatan dia juga, kita juga semua di dalam pembangunan. Sekecil apapun itu, tapi punya berdampak positif kepada pembangunan di daerah Lebak gitu. Jadi yang kadang-kadang saya nggak ininya, misalkan membanding-bandingkan Pak, membanding-bandingkan Lebak dengan ini, dengan wilayah lain, dengan wilayah lain kota, tidak bisa dibandingkan. Betul. Nggak sepadan untuk membandingkan Lebak dengan daerah lain. Kenapa? Tadi itu, silakan aja lihat database-nya Lebak, apa gitu, mungkin itu. Menurut Ibu, dengan pernyataan Bupati tadi, bagaimana pengelolaan Span Lapor selama ini yang dijalankan, Bu? Apakah semua perangkat di daerah Kabupaten Lebak ini terhubung melalui aplikasi Span Lapor tersebut? Alhamdulillah, kita sebetulnya sudah bersinergi untuk pengelolaan pengaduan di Kabupaten Lebak. Tadi memang kanal-kanal kita buka lebar-lebar gitu ya, baik yang datang langsung maupun yang memang melalui Span Lapor. Kita sudah membuat sebuah kebijakan juga di masing-masing OPD sudah ada penanggung jawab masing-masing satuan kerjanya, sehingga ketika memang aduan itu masuk ke Span Lapor kita sudah langsung menindaklanjutinya. Terbukti memang sudah sekitar dari mulai 2020 kita menerapkan aplikasi ini sudah sekitar 655 kasus yang masuk ke Span Lapor. Artinya masyarakat dan tindak pun lanjut kita juga sudah 96% ya. Itu sudah 96%, sehingga dilihat bahwa ternyata pengelolaan kita sudah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, dan masyarakat pun bisa langsung berpartisipasi atas pembangunan maupun pelayanan yang ada di Kabupaten Lebak. Seperti itu, Pak. Bagaimana menurut Ibu standar terkait mekanisme penerimaan atau merespon dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang dijalankan, baik seperti SOP-nya, kemudian koordinasi antar tim pelaksana, ataupun monitoring terhadap penyelesaian pengaduan? Bagaimana, Bu? Baik, selama ini ketika memang si pengadu itu datang langsung, pasti respon kita pun sangat cepat ya. Betul, memang kearifan lokal kita juga tidak dapat pungkiri gitu. Masalah aplikasi ini tentu tantangan kita ke depan untuk memudahkan masyarakat. Namun untuk ke semua lapisan masyarakat gitu ya, yang masih merasa bahwa sebaiknya datang langsung, insya Allah
kami di Diskominfo sebagai pengelola pengaduan itu sudah memiliki SOP gitu ya. Jadi di mana ketika memang pengaduan itu datang, kita akan tampung, terus kita akan mulai pilah harus kemana nih gitu. Tindak lanjutnya itu kalau secara manual ya ketika datang langsung. Tapi ketika memang di span lapor ya Pak ya gitu, memang datang di admin kami gitu kan, kita langsung konsultasi, kita langsung lakukan verifikasi, ditindaklanjuti oleh tergantung dari pengaduannya ya ke satkernya masing-masing. Nah dari situ juga karena kita sebagai pengelola sehingga kita bisa memantau apakah betul satker yang lain itu sudah menindaklanjuti atau tidak. Dan alhamdulillah betul Pak, memang dalam pantauan kita pun mereka sangat cepat meresponnya. Seperti itu SOP-SOP-nya sudah kita sosialisasikan juga ke masing-masing karena memang di seluruh Satker itu sudah memiliki adminnya masing-masing. Ada pengelolanya. Iya, ada pengelolanya sendiri. Semacam apa ya, satgasnya. Ya, karena memang lebih mudah juga ya, karena ini aplikasinya sudah mulai bisa mobile ya gitu. Baik teman-teman, tadi sudah mendengarkan bersama-sama. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa program dari USAID Erat ini sudah cukup efektif melalui aplikasi Span Lapor ini. Dengan berbagai tindakan yang begitu cepat ya Bu ya. Bahkan dengan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lebak juga yang sudah responsif kepada masyarakat. Dan juga aplikasi Span Lapor ini juga sudah mulai efektif digunakan oleh masyarakat, betul ya Pak ya? Karena aplikasi ini tuh sudah bisa mobile dimanapun, di pelosok dimanapun dengan meningkatkan literasi digital masyarakat, betul. Tinggal di-download aja. Tinggal di-download aja bagi teman-teman untuk mengajukan pengaduan ataupun aspirasi keluhan yang terjadi di Kabupaten Lebak, bisa langsung mengunduh aplikasi Span Lapor untuk mengadukan atau mengajukan aspirasi terhadap keluhan-keluhan masyarakat melalui aplikasi Span Lapor tersebut. Sebentar, tambahan tidak harus diunduh kok. Jadi, misalnya kita langsung googling dengan lapor.co.id juga sudah bisa. oh melalui langsung. website juga bisa Bu? Bisa. Oh itu Maksudnya yang lebih luar langsung biasa. dengan Melalui kita website juga ketik bisa. lapor ya .co.id itu sudah keluar nanti Span Lapor. Jadi tidak usah harus takut misalnya memori penuh dengan pengunduhan aplikasi gitu. Jadi begitu dengan itu pun bisa langsung ngeklik ya Pak ya. Jadi bisa diakses melalui website juga ya Bu ya? Ya. Ya Bisa. seperti itu teman-teman. Berbicara tentang keterbukaan dan kerahasiaan data tadi, apakah di aplikasi SP4N Lapor itu sudah diterapkan atau bagaimana Bu peningkatannya terkait keterbukaan dan kerahasiaan data tadi Bu? Di SP4 Lapor memang kan kanal pengaduan ya. Jadi memang kita pun kemarin sudah menyusun juga beberapa ada dokumen yang dikecualikan gitu istilahnya. Jadi tidak semua informasi itu bisa kita akses. Memang ada beberapa informasi yang kita kecualikan itu tadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ya tentang keterbukaan informasi publik. Nah untuk di SP4 Lapor karena memang di masing-masing itu sudah diberikan batasannya, kewenangannya. Yang penting itu kita memang mana yang menjadi kewenangan kita, mana yang memang kita teruskan kewenangannya itu. Makanya kenapa di kami di Kominfo itu ada pengendalian pengaduannya ini gitu. Jadi respon kita langsung. Nah untuk misalnya ada beberapa jenis ataupun aduan, nah itu yang verifikasi gitu. Apakah ini masuk ke ranah pengawasan? Ini apakah ini ranahnya hanya meminta aduan-aduan tersebut ditindaklanjuti seperti itu sih. Nah itu yang penting itu tadi SOP kita langsung respon gitu kan. Nanti adapun nanti ada beberapa catatan ataupun dokumen yang memang masuk dalam dikecualikan itu tadi kata Ibu tadi. Yang penting itu kita bukan pintar ya, bisa membuat narasi itu menjadi lebih baik. Terkadang memang yang tersurat berbeda dengan yang tersirat gitu. Kalau seandainya memang ranahnya kok masih belum difahami oleh si pengadu, biasanya kita berkontak, ayo kita bertemu, bertatap muka, biar nanti kita berdiskusi. Seperti itu sih, karena memang sebuah ketikan gampangnya kan, catatan yang ada di aplikasi ataupun yang ada di website itu berbeda dengan kita tadi kata si Bapak, kalau budaya di kita memang sebaiknya dibicarakan itu yang lebih baik. Seperti itu sih, ketika memang penanggapnya merasa oh ini masih belum puas dengan jawaban kita ataupun masih belum difahami, kita berusaha berkontak, ayo gampang nama kopi darat lah ya gitu. Karena kita kalau diskusi seperti ini tadi ya Pak ya. Karena kalau misalkan ditulis di situ, maksudnya. ini dokumen ini nggak bisa bisa kita sampaikan. Itu kita tuh manusia tuh semakin penasaran, naon sih sebenarnya malah begitu. Ya kan Pak? Betul. Oh naon ya, malah semakin penasaran. Makanya kalau diajak, udah kita diskusi di kantor misalkan gitu, nanti akan kita sampaikan.
Tadi kan sempat disampaikan oleh Bapak Sirus, masyarakat itu masih enggan untuk melakukan pengaduan atau penyampaian aspirasi melalui SP4N lapor. Bagaimana tanggapan Ibu, Bu? Nah ini perlu kita bangun ya sebuah budaya. Budaya artinya jangan sampai si pengadu itu didiskreditkan atau disalahkan. Nah ini yang mungkin merasa bahwa ada beberapa anekdot ataupun kita tabu ya. Yang namanya kita diadu berarti kita salah. Nah ini juga kita sebagai orang yang harus diadu itu juga kita harus legowo lah. Artinya bahwa informasi, keterbukaan informasi itu memang kewajiban kita untuk memberikan informasi tersebut dan masyarakat itu pun juga memiliki hak untuk meminta informasi itu gitu ya. Nah hal-hal seperti ini yang mungkin harus wajib deh ya kita mulai bangun budaya tidak menyalahkan. Nah ini teman-teman juga jangan sampai merasa bahwa saya ngadu nanti betul tadi saya nanti Dibully. dibully lah atau apa, enggak ya, iya kan? dicirian gitu ya. Karena memang terus terang ini Gara-gara dia yang ngadu Iya. kan gitu. Kadang Nah kan dari gitu. situ kami juga memohon ya kepada masyarakat kita imbangkan karena memang di aplikasi SP4 Lapor itu bukan hanya pengaduan tapi ada aspirasi gitu. Jadi ayo sama-sama kita menjadi generasi muda yang memberikan solusi gitu. Jadi ketika memang ada aduan, solusi pun coba diberikan kepada pemerintah daerah. Nah ini juga dari solusi-solusi aspirasi ini juga bisa membuat kita arah kebijakan kita berubah ya Bu ya. Jadi ayo sama-sama mudah-mudahan teman-teman jangan sampai merasa bahwa saya takut identitas saya diperjualbelikan atau seperti apa, tidak, insya Allah itu dianonimkan. Kita pun tidak ada selama ini yang merasa bahwa yang ngadu itu yang misalnya mencari sesuatu yang salah dan sebagainya, tidak. Nah kami pun membangun juga kepada semua satker di Kabupaten Lebak maupun yang pelayanan publiknya. Ketika ada aduan, kita pun jangan merasa bahwa kita bersalah, tidak gitu. Intinya informasi itu memang kita sebagai pelayanan publik itu wajib memberikan informasi dan kita pun harus tahu peminta informasi itu adalah haknya warga negara. Itu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Bu. Tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Kadis bahwa sudah ada laporan berkisar 96% sudah ditindaklanjuti ya Pak ya. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan dari Ombudsman sekaligus pelayanan publik terhadap Span Lapor di Kabupaten Lebak, terutama jumlah pengaduan di Span Lapor yang masih relatif rendah. Bagaimana Pak pendapat Bapak? Baik, terima kasih. Jadi Ombudsman sendiri kan kita ketahui sebagai pengawas pelayanan publik Pak ya. Jadi semua instansi pemerintah mulai dari tingkat desa, kelurahan sampai ke kementerian termasuk pemerintah Kabupaten Lebak itu menjadi ranah pengawasan di Ombudsman. Terkait dengan rendahnya pengaduan di pemerintah Kabupaten Lebak, memang perlu kita sadari bahwa literasi masyarakat kita masih berbeda antara di kota dengan yang masih di pelosok. Memang dengan adanya Span Lapor ini menjadi penghubung antara masyarakat yang jauh di sana, yang di pelosok sana dengan pemerintah baik dia Pemda maupun pusat. Di kita sendiri kita harus mengakui bahwa budaya masyarakat kita lebih nerimo. Jadi masyarakat itu masih ini mungkin masih bisa masih diterima ketika memang ada kendala-kendala terkait dengan layanan publik. Sehingga mereka ketika tidak langsung menyampaikan pengaduan melalui Span Lapor atau masyarakat sendiri masih ada rasa enggan ketika mereka mau menyampaikan pengaduan. Apakah memang karena tadi ya kita masih mengakui literasi masyarakat kita masih berbeda-beda, mungkin beda dengan masyarakat yang sudah ada di perkotaan. Mereka sedikit saja ada komplain terkait dengan layanan publik, jadi mereka bukan hanya saja terkait dengan lamanya pelayanan atau pungli, mereka sudah maju. Bahkan ketika satu layanan dari instansi pemerintah tidak memberikan senyum atau tidak ramah, mereka sudah menyampaikan komplain. Jadi bukan hanya di Span Lapor, di Ombudsman pun sampai sekarang dari segi statistik Pak, daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang itu masih sedikit yang menyampaikan pengaduan. Tetapi kalau daerah Tangerang Raya
karena memang mereka sudah sadar dan Pengaduan mereka lewat dan pengaduan pun bisa Smart. melalui apapun, mereka biasanya sering menyampaikan pengaduan begitu. Jadi begitu Pak, kita masih PR bersama-sama lah, Ya. kita PR bersama-sama. Meningkatkan literasi masyarakat ya Betul. Pak terkait Karena ini. betul, Bu. Karena memang adanya pengaduan itu bukan berarti instansi pemerintah itu tidak baik Pak, gitu. Karena memang di negara-negara maju mereka pengaduannya tuh lebih banyak. Ya tadi salah satu acuan bahwa memang di satu pemerintah itu sudah baik adalah adanya partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah melalui kanal pengaduan yang banyak menyampaikan kepada instansi pemerintah tersebut. Begitu. Oke, siap. Menurut Bapak sebagai praktisi pelayanan publik ya Pak ya dari Ombudsman, apa yang perlu diperkuat kembali oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SP4N Lapor ini Pak oleh masyarakat secara luas, terutama menyentuh untuk kelompok rentan seperti kelompok penyandang disabilitas, kemudian masyarakat-masyarakat di pelosok, itu bagaimana Pak? Baik. Terima kasih. Memang benar tadi saya sudah sampaikan tadi juga bahwa memang ini jadi PR kita bersama. Jadi PR kita bersama bahwa bagaimana kita ini bisa menyeluruh, ya kan gitu. Jadi SP4N Lapor ini masyarakat di pelosok termasuk yang rentan juga bisa mengakses. Nah, saya sampaikan juga tadi bahwa memang di kita ini perlu sosialisasi yang memang terus-menerus, yang kontinu kepada masyarakat. Betul. Memang efeknya ketika memang masyarakat sudah sadar terkait dengan pentingnya aduan, ini akan menjadi makin banyak aduan. Jadi bisa jadi membludak. Jadi yang tadinya mungkin hanya di daerah perkotaan saja yang menyampaikan laporan, karena kita sudah menyampaikan ke tingkat desa dan mereka pun sudah sadar jadinya bahwa pentingnya adanya pengaduan sebagai upaya pemerintah daerah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bupati juga mengambil kebijakan dari adanya aduan-aduan dari masyarakat. Dan itu juga menjadi sarana untuk perbaikan layanan. Bisa jadi gini, kadang apa yang kita lakukan sebenarnya sudah maksimal, sudah baik. Nah, belum tentu itu menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, masyarakat mungkin dia butuhnya yang seperti apa. Nah, itu bisa disampaikan kepada pemerintah melalui SPAN lapor tadi, SP4N lapor tadi. Dan itu memang sangat sangat efektif sebenarnya. Dan juga di SP4N lapor tersendiri kan memang itu ada data pelapor itu bisa dirahasiakan. Gitu. Ya. Dia bisa dianonimkan kan seperti itu. Mungkin dianonimkan kepada instansi-instansi tertentu ya. Jadi bisa dirahasiakan mungkin kepentingannya tadi, Pak. Jadi kesadaran masyarakat tidak mau menyampaikan laporan itu tadi, keengganan masih rasa takut. Jadi takut diintimidasi, takut hak-haknya mungkin dia diambil alih, tidak diberikan sehingga tidak mau menyampaikan aduan aspirasinya secara langsung. Nah, dengan ada SP4N lapor ini sebenarnya itu menjadi wadah masyarakat siapapun itu berhak menyampaikan kepada pemerintah intinya, tapi pengaduan itu pun jangan sampai mendiskreditkan, tadi kata Bupati juga kan seperti itu. Kita juga harus harus seimbang juga gitu kan. Kita harus menyampaikan aspirasi untuk membangun bagaimana kita bersama-sama peningkatan kualitas layanan publik khususnya di pemerintah daerah kabupaten. Iya. Karena kita lembaga negara. Betul. Tidak boleh kita didiskreditkan. Iya benar. Betul. Serius. Karena apa? Tadi itu yang saya bilang, itu yang nanti menjadi celah untuk negara lain menyerang kita. Betul. Tahu kelemahan kita apa dan masyarakat merespon cepat, akhirnya terbakar emosi, menjadikan perpecahan. Itu lembaga negara. Tadi seperti yang sudah dikatakan Bapak Sirojudin dari Ombudsman bahwa pengaduan di Kabupaten Lebak itu masih relatif rendah ya Pak ya. Namun Bapak sendiri sebagai perwakilan dari masyarakat sudah menggunakan aplikasi SPAN Lapor, betul ya Pak ya? Menurut Bapak nih ya Pak, apakah Bapak mengalami kendala pada saat menggunakan aplikasi SPAN Lapor tersebut? Jadi apakah pengalaman Bapak itu, apakah aplikasi SPAN Lapor ini tuh sudah tepat untuk
menjadi pengaduan keluhan-keluhan masyarakat terhadap aplikasi Span Lapor melalui Pemda tersebut, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Izin Ibu. Enggak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sirot tadi bahwa bukan berarti dengan banyaknya pengaduan itu menjadi indikasi bahwa sistem pelayanan publik jadi tidak baik. Kenapa? Karena kami di masyarakat adat itu ada banyak sekali mekanisme-mekanisme lokal yang bisa digunakan untuk penyelesaian masalah. Bisa paribasana Bu ya ngariung gitu ya beres lah gitu ya. Karena budayanya sangat seperti itu begitu. Jadi tidak perlu dibawa-bawa sampai ke level-level atas, hanya cukup dimusyawarahkan dan itu juga selesai. Dan itu mungkin akan banyak permasalahan-permasalahan seperti itu yang itu akan mempengaruhi jumlah tadi laporan sebenarnya. Nah yang kedua bahwa yang saya alami dari tahun 2020 atau 2019 begitu saya sudah mulai menggunakan ini. Saya mengapresiasi respon dari pemerintah Kabupaten Lebak. Iya. Responnya luar biasa cepat Bu. Jadi maksimalkan 3 hari harus ada respon ya. Betul. 2 hari sudah ada Bu. Jadi 2 hari sudah ada respon. Jadi contoh saya misalkan minta permintaan data. Karena di Span Lapor ini kan tidak hanya soal aduan. Betul. Kita bisa ada aspirasi, ya, bisa ada permintaan data juga dan itu saya sendiri melakukan dan mengalami menggunakan aplikasi ini tidak terlalu sulit sebenarnya menurut saya gitu. Tidak terlalu sulit, kita tinggal mengisikan aduan dan tidak perlu juga menggunakan kata-kata yang terlalu formal gitu Bu. Kira-kira kalau kan kita juga harus melihat kondisi masyarakat. Betul. Ya dengan kemampuan mereka menyampaikan aspirasi begitu dengan narasi-narasi sederhana asalkan sopan gitu ya. Dan itu yang luar biasanya saya juga kaget, biasanya kan bukan biasanya pernah beberapa kali meminta atau menyampaikan sesuatu itu responnya lama begitu. Tapi ini kok cepat sekali gitu Bu. Ini artinya kan sistem yang bekerja di bawah kepemimpinan Ibu Bupati saat ini itu sudah benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan, artinya merespon aduan masyarakat, permintaan data dan aspirasi itu bisa cepat dilakukan. Tentu saja melalui kanal yang kita gunakan atau saya gunakan saat ini yaitu Span Lapor. Saya pikir seperti itu. Kendalanya sih hanya soal mungkin masyarakat ya Bu ya, yang punten-punten yang tingkat pendidikannya begitu ya yang ini begitu. Atau yang berpikir tadi itu Bu, berpikir bahwa masalah gini mah ngariung oke beres lah gitu. Terima saja Pak ya. Bukan terima Pak. Gimana, Pak? Jadi memang diselesaikan masalahnya. Tapi jadi ada menyelesaikan mekanisme sesuai dengan tingkatannya. dengan tingkatannya. Misalkan punten kita masuk ke kantor desa begitu, ada yang kurang ini senyumnya kayak tadi ya misalkan cukup bicara lah dengan kepala desanya selesaikan itu selesai. Siap, betul, jadi Pak. bukan nerima gitu enggak, tetap ada proses, tetapi ada mekanisme lokal di masyarakat itu yang sampai saat ini berjalan. Karena dengan latar belakang masyarakat di Kabupaten Lebak kan begitu banyak masyarakat adat. Sehingga ada banyak mekanisme adat cukup cacahan, ngariung gitulah. Saya pikir itu. Oke. Tadi Bapak kan sudah mengatakan bahwa komitmen pemerintah daerah itu sudah begitu cepat dalam merespon keluhan-keluhan masyarakat atau aspirasi masyarakat melalui aplikasi Span Lapor ya Pak, betul ya? Apakah respon pemerintah daerah maksud saya untuk kepada masyarakat itu sesuai harapan Bapak atau sesuai harapan masyarakat atau belum Pak? Bagaimana Pak pendapat Bapak? Selama ini yang saya alami itu sesuai Pak. Sesuai dengan apa yang misal saya pernah punten Ibu ya izin saya pernah mengadukan saat itu satu kejadian pencemaran udara dan itu langsung direspon luar biasa cepat sekali. Langsung ditindaklanjuti dan disidak ke sana Bu. Langsung oleh LH Kabupaten Lebak. Betul. Dalam 3 hari itu. Jadi saya pikir ini cepat sekali begitu ya. Jadi sesuai ya dengan soal nanti masalah atau penindakan setelah itu kan itu bukan lagi di wilayah kami sebagai masyarakat, kami mempercayakan kepada pemerintah Kabupaten Lebak di Ibu Bupati bahwa itu akan ada proses yang berjalan selanjutnya. Tetapi paling tidak dari awal bahwa aspirasi atau keluhan kami itu direspon dengan cepat. Kan itu dulu menurut kami ya. Perkara nanti kedepannya seperti apa kan ada aturan mungkin yang berlaku ya Bu ya. Itu sih sesuai dengan yang kita harapkan. Data juga sama kita dapatkan sesuai dengan yang kita ingin.
Berarti aplikasi Span Lapor itu sudah efektif diterapkan di Kabupaten Lebak ya Pak ya? Efektif sekali. Efektif Sangat sekali. efektif sekali menurut kami. Oke. Menurut Bapak sebagai sudut pandang sebagai warga, apa yang perlu diperkuat kembali oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SP4N Lapor ini Pak oleh masyarakat sebagai saluran pengaduan yang terpercaya? Ya. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Ini saya agak semangat kalau mendengar Bupati cerita ini. Jadi, banyak Boleh Pak, cerita lagi Pak. banyak sekali aspirasi pengaduan yang masuk ke Pemda Kabupaten Lebak, terutama ke Ibu Bupati. Menurut saya dari sudut pandang saya ini membuktikan bahwa ada kedekatan emosional antara pimpinan dengan yang dipimpinnya. Kira-kira begitu. Ya, Amin. izin Ibu ya, menurut saya kalau kita punya anak 5 misalkan, terdekat itu curhatnya ke ibunya, ya berarti paling dekat lah dengan ibunya kan, kira-kira gitu tuh. Kan data curhatnya kan sok macam-macam tuh ya Bu, gitu Iya. ya. Ayo ngadu iya, ngadu itu gitu kan lah. Itu Ya saya gelut pikir yang sesama gelut anak yang sesama gitu. anak lagi Ada. ngadu gitu ya. Tapi sisi positifnya saya melihat itu adalah kedekatan yang luar biasa emosionalnya gitu antara masyarakat dengan pemimpinnya, kira-kira gitu Bu ya, menurut saya, meskipun di dalamnya ada segala macam ini. Nah, hal-hal yang perlu disampaikan kemudian bahwa SP4N ini kan menjadi salah satu kanal saluran mendekatkan juga ya, mendekatkan antara masyarakat dengan pemerintah kan begitu. Selain mungkin ada kanal-kanal yang lain ya, kanal aduan segala macam itu, tapi yang lebih menurut kami itu efektif, efisien dan aman, dalam tanda kutip aman itu kalau identitas saya nggak mau diketahui kan bisa saja, Iya. gitu ya. Betul. Ini kan SP4N Lapor ini efektif, efisien tuh waktu, biaya kan nggak terlalu juga kita harus datang ke kantor Iya. dulu ke sini dari Iya. pelosok saya 4 jam berjalan kan juga Iya. jauh juga begitu. Nah saya pikir perlu juga ditingkatkan soal secara masif tadi Ibu sampaikan kepada kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas gitu ya, termasuk juga komunitas adat misalkan untuk kelompok-kelompok masyarakat. Bisa jadi kan begini juga pelaporannya itu ada satu kelompok orang secara bersama-sama melaporkan misalnya mengadu gitu ya. Ada satu kelompok itu kan ada satu orang lah yang bisa lah gitu mungkin ya. Saya pikir juga ini bisa dimanfaatkan keberadaan komunitas-komunitas anak-anak muda Bu Iya. gitu ya. Komunitas pengusaha kecil misalkan UKM atau segala macam layanan kan ini juga pada prinsipnya untuk menciptakan perbaikan layanan dari betul. pemerintah kepada masyarakat. Saya pikir itu yang Berarti sudah optimal ya Pak ya dari Ya. pemerintah daerah tersendiri ya Pak? kalau disebut optimal nanti sudah ya Bu ya. Iya. Enggak Bu ya. Iya, itu kan kata kerja ya. Jadi yang harus dilakukan Betul. terus-menerus. Kalaupun sudah optimal saya pikir tidak berarti juga dengan banyaknya pengaduan, berhasil banyak pengaduan kan justru sebaliknya mungkin ya. Sebaliknya artinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Lebak ini terbukti ada banyak mekanisme lokal di masyarakat itu yang berjalan. Iya. Betul. Jadi nggak ada nerima itu ya Bu ya. Jadi Iya. kita selesaikan, tidak ada masalah yang tidak selesai. Jadi diselesaikan dengan banyak mekanisme. Artinya tidak berbanding lurus, berbanding sama jumlah pengaduan dengan jumlah layanan begitu ya, tingkat efektivitasnya kan nggak begitu sama menurut saya karena banyak mekanisme lokal yang mampu menyelesaikan masalah tanpa perlu menggunakan kanal-kanal yang ada di lokal itu sudah selesai. Iya. Artinya tidak sama begitu. Selesaikan sesuai tingkatan. Sesuai tingkatan. Jadi tidak semakin banyak jumlah laporan semakin bagus kan nggak begitu narasinya mungkin ya. Betul. Apa gimana tuh Pak Ombudsman ya tuh loh. Kalau di Lebak Ibu izin, Iya, kalau di betul, Lebak betul. ada banyak tingkatan bawah itu bisa selesai Pak. Iya. Itu artinya yang nggak bisa juga disebutkan semakin banyak laporan itu semakin bagus, nggak juga menurut Iya. saya. Menurut saya nggak juga seperti itu. Tapi bukan berarti sedikit laporan tidak ada masalah, tidak juga kan Tapi begitu. kalau ombudsman menilainya gitu ya Pak. Ya dari data ya, dari angka. Seberapa besar pemerintah daerah merespon pengaduan masyarakat? Ya Pak ya? Responnya ya. Partisipasi. Ya. Iya. Ya, tapi Partisipasi. ya, poin pentingnya itulah saya pikir supaya SP4N Lapor ini mendekatkan gitu ya, mendekatkan antara masyarakat dengan pemimpinnya atau pemerintah. Iya. Itu yang luar biasa menurut saya dengan efektif, efisien dan dalam tanda kutip aman. Itu.
Ya, baik. Setelah kita simpulkan tadi bahwa berbagai pendapat dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, untuk poinnya yaitu pengelolaan SP4N Lapor perlu ditingkatkan kembali di wilayah Kabupaten Lebak dengan melakukan sosialisasi secara masif. Dan perlu adanya rencana aksi daerah khususnya di Kabupaten Lebak agar bisa mengoptimalkan kinerja dari admin SP4N Lapor. Dan tentunya melalui media kampanye promosi SP4N Lapor kali ini bisa dapat tersosialisasikan ke masyarakat khususnya warga Kabupaten Lebak. Jadi mulai sekarang ayo bagi warga Kabupaten Lebak menggunakan aplikasi atau menggunakan website SP4N Lapor untuk mengadukan pengaduan, keluhan ataupun aspirasi masyarakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebak Unik, bekerja dengan hati, salam Geopark Bayar Dong.